Saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Abdul Qadim atau disebut juga sebagai Masjid Kursi Patah. Baik sahabat Didipaza, pada kesempatan ini kita akan mereview taman yang ada di masjid yang fenomenal ini. Masjid Raya Abdul Qadim merupakan salah satu masjid yang terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Masjid ini terletak di Kabupaten Musi Banyu Asin. Ada beberapa hal yang membuat masjid ini memiliki pesona tersendiri. Di antaranya ada ikon kursi patah yang tentu punya filosofi tersendiri. Kemudian dari segi arsitekturnya yang berbeda dari masjid-masjid yang lain, dan ada beberapa hal-hal lainnya. Namun yang akan kita review adalah taman dan tanamannya yang ada di masjid ini, karena hal tersebut merupakan suatu keunikan, suatu faktor yang menambah pesona tersendiri bagi masjid yang satu ini. Pertama kali saya melihat masjid ini, banyak hal yang membuat saya terkesan. Salah satunya adalah taman dan tanaman yang ada di masjid ini. Jadi sengaja kita review untuk kesempatan kali ini. Masjid Raya Abdul Qadim ini berbentuk persegi, jadi memiliki 4 sisi, baik itu sisi kanan dan kiri, depan dan belakang. Baik ini tampak terlihat ada semacam monumen kursi patah, dan ini berada di bagian depan di samping. Monumen kursi patah di samping masjid ini merupakan spot yang paling sering untuk diambil berfoto, berselfie dari para pengunjung, karena memang unik dan punya filosofi tersendiri. Di samping-samping masjid ini dibuat taman dan ditanam berbagai macam tanaman yang menambah kesan asri dan menambah pesona tersendiri untuk masjid ini. Tampak asri dan hijau. Ini ada tanaman pucuk merah yang ditanam di bagian depan. Berikut tanaman gelodokan tiang. Selanjutnya ada tanaman asoka, kemudian ketapang kencana. Untuk memasuki masjid ini, jika ingin sholat, kita harus menaiki anak tangga, jadi agak lebih tinggi. Namun ketinggian tersebut tidak begitu terlihat karena dibuat sedemikian rupa. Kemudian dibuat taman-taman dipenuhi dengan tanaman. Di bagian bawah masjid merupakan tempat untuk ambil wudhu bagi jemaah. Ini berjejer tanaman pucuk merah yang dibentuk sedemikian rupa, dan ini juga banyak ditanami tanaman Li Kuan Gi yang berkesan hijau, asri, dan juga menambah cantiknya pemandangan di seputar halaman masjid ini. Ini sangat cantik sekali. Sepanjang mata kita memandang, kita melihat hijau sehingga kita betah untuk berjalan-jalan menghirup udara segar di sini. Ini adalah sisi samping dan kita menuju ke sisi bagian belakang. Untuk sisi bagian belakang ini ada halaman yang luas untuk tempat parkir, dan di sebelahnya itu ada bangunan rumah adat atau rumah tradisional setempat, dan tempat tersebut digunakan untuk petugas masjid, kantor, dan lain-lain, dan itu merupakan bagian dari masjid. Karena masjid ini di pinggir jalan, jadi sangat cocok sekali buat Anda untuk singgah sebentar sebagai musafir, untuk sholat, atau juga untuk menghilangkan kepenatan, selanjutnya melanjutkan perjalanan. Di belakang saya tampak buah maja yang sedang berbuah hijau-hijau, juga menambah keasrian dan kecantikan di halaman masjid ini. Ada juga gazebo untuk bersantai bersama rekan-rekan dalam perjalanan, menghilangkan kepenatan. Dan ini adalah tampak pintu masuk masjid. Ada beberapa pintu masuk masjid, dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa material dari masjid ini didatangkan langsung dari luar negeri, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Arab, dan dari beberapa negara lainnya. Baik sahabat Didipaza, kita kembali lagi ke taman dan tanaman yang ada di masjid ini.
Jadi untuk memasuki masjid ini kita naik beberapa anak tangga. Jadi kita berada di ketinggian. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang di bawah seputar kita di halaman masjid. Ini ada tanaman tapak darah membentuk garis-garis lurus. Kemudian halamannya ditanami dengan kelapa gading. Kemudian di bawahnya itu yang sejajar dengan tanah ada kolam-kolam. Kemudian ini juga ada palem. Ini adalah pintu utama. Di halaman pintu utama ini tamannya berbentuk seimbang antara kiri dan kanan, jadi membentuk simetris. Segi 4 di sebelah kiri, segi 4 di sebelah kanan, satu tanaman palem sebelah kiri, satu tanaman palem sebelah kanan. Dan ini adalah halaman samping, ada kelapa hibrida hijau yang sedang berbuah. Halaman samping di sebelah halaman utama ini digunakan untuk parkir para pengunjung ataupun para musafir dalam perjalanannya bisa memarkirkan kendaraannya di sini. Untuk sisi ini juga tampak hijau, ada tanaman Likuan Gi di pinggiran tembok-tembok pembatas. Kemudian di sini ada tanaman Helisonia, kemudian ada tanaman kurma. Sisi ini tidak kalah menariknya dibandingkan dengan sisi-sisi yang lainnya karena kita harus menaiki anak tangga. Kemudian kita bisa melihat taman-taman dari ketinggian dan di bawahnya itu dibuat kolam-kolam. Di kolam ini pun juga kita bisa memberi makan ikan yang sudah disediakan di sini. Burung laba itu burung walet, Mbak. Dari taman masjid ini di ketinggian kita bisa melihat jalan raya, bahkan rumah-rumah penduduk yang berada di seberang jalan raya. Nah, buat sahabat semua yang sempat mungkin melintasi jalan ini, saya rasa ya saya rekomendasi sekali untuk mampir sejenak, rehat sejenak di masjid ini. Ini ada tanaman bidara Arab yang sudah besar, sudah berbuah, dan di samping tanaman ini ada juga semacam monumen beduk terbesar. Dan beberapa sisi dibuat air terjun mini, dan di bawahnya itu ada ikan-ikan warna-warni yang sedang berenang. Baik, kita keliling-keliling kembali lagi meneruskan untuk review di taman dan halaman masjid ini. Dan saya ini berada di ikon yang paling mudah untuk diingat, yaitu kursi patah. Nah, buat Anda yang belum mengetahui makna filosofi dari kursi patah ini, bisa searching di Google atau googling langsung di internet.
Baik sahabat Didi Paza, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa channel Didi Paza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.